Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rindi Dwi Cantika dengan NIM 702012001 dari Kesmas A, jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Oke, pada video kali ini saya akan mereview dua jurnal, yaitu yang terdiri dari jurnal internasional dan jurnal nasional. Yang kedua jurnal ini akan membahas mengenai karbohidrat. Namun sebelumnya kita harus dulu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan karbohidrat. Karbohidrat, hidrat arang atau sakarida adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen dan oksigen 2:1 dan rumus empirisnya yaitu CMN. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan review jurnal. Untuk yang pertama yaitu jurnal internasional. Nah, judul jurnalnya yaitu Association Between a Low Carbohydrate Diet, Quality of Life and Glycemic Control in Australia, Adults Living with Type 1 Diabetes, Protocol for a Mixed Method Pilot Study. Oke, adapun penelitian ini atau jurnal ini dilaksanakan di negara Australia, tepatnya di HRAC Gold Coast Hospital and Health Service dan University of Canberra HRIS tahun 2021. Baik, adapun penulis dari jurnal tersebut yaitu ada Jenny Paul, Reti Jenny, Peter De Veron, ada Catherine Knight-Artwell. Dan adapun abstrak dari jurnal tersebut bahwa secara global prevalensi diabetes mellitus tipe 1 itu meningkat. Pada tahun 2020 totalnya mencapai 124.652 orang Australia menderita diabetes mellitus 1. Mempertahankan kontrol glikemik yang optimal pada diet karbohidrat standar dapat menjadi tantangan bagi orang yang hidup dengan diabetes mellitus 1. Adapun tujuan dari jurnal internasional ini yaitu untuk mengembangkan kuesioner kualitas hidup spesifik diabetes yang divalidasi untuk digunakan pada orang dewasa Australia dengan diabetes mellitus 1 dan untuk menentukan apakah ada hubungan antara diet rendah karbohidrat, kualitas hidup, dan kontrol glikemik pada orang dewasa Australia yang hidup dengan diabetes mellitus 1. Oke, next, selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian dan sampel penelitian. Adapun metode penelitiannya yaitu studi cross-sectional yang akan dilakukan dalam pengaturan rawat jalan rumah sakit tersier dan akan terdiri dari 3 fase. Nah, untuk fase yang pertama yaitu pengembangan kuesioner kualitas hidup spesifik diabetes online Australia dan uji coba pada 25 sampai 30 orang dewasa dengan menderita diabetes mellitus 1. Kemudian fase kedua yaitu validasi kuesioner yang dilakukan pada 364 orang dewasa dengan menderita diabetes mellitus tipe 1. Kemudian dan fase ketiga ada intervensi diet 12 minggu untuk menentukan apakah ada hubungan antara diet rendah karbohidrat, kualitas hidup, dan kontrol glikemik pada orang dewasa dengan penderita diabetes mellitus 1. Nah, hal ini diuji cobakan pada 16 sampai 23 orang dewasa dengan menderita diabetes mellitus 1. Kemudian fase validasi kuesioner kualitas hidup spesifik diabetes Australia yang dikembangkan penelitian dan perubahan hemoglobin A1C dan kualitas hidup pada orang dewasa dengan diabetes mellitus tipe 1 saat melakukan diet rendah karbohidrat selama 12 minggu akan menjadi hasil utama dari penelitian jurnal ini. Oke, setelah kita mengetahui metode dan sampel, nah selanjutnya kita akan melihat bagaimana nih hasil dari penelitian jurnal internasional ini. Baik, adapun hasil penelitian, hasil utama akan dibagi sesuai dengan fase studi.
Hasil utama 1 akan terkait dengan pengembangan dan uji coba kuesioner QOL spesifik diabetes Australia yang baru dalam fase penelitian 1. Kemudian hasil utama 2 akan terkait dengan validasi kuesioner yang dikembangkan penelitian dalam fase studi 2. Fase studi 3 akan menghasilkan 3 sub deliverable yang akan memeriksa hubungan antara diet rendah karbohidrat dan kontrol glikemik pada orang dewasa dengan diabetes mellitus 1. Kita lihat pada gambar yang saya sajikan ini, yaitu di mana gambar 1 secara skematis menunjukkan adanya hubungan antara tujuan penelitian, hubungan antara kualitas hidup, diet rendah karbohidrat, dan variabel kontrol glikemik telah diwakili dengan panah berkepala 2 ini. Hal ini menunjukkan bahwa arah asosiasi tidak jelas dan mungkin bersifat dua arah karena masing-masing variabel berpotensi mempengaruhi yang lainnya. Baik, adapun kesimpulan dari studi ini adalah yang pertama yaitu untuk menguji hubungan antara diet rendah karbohidrat, kualitas hidup, dan kontrol glikemik. Protokol penelitian cross-seksional ini bertujuan untuk mengembangkan, menguji coba, dan memvalidasi kuesioner QOL spesifik diabetes dan menentukan apakah ada hubungan antara QOL dan kontrol glikemik saat menggunakan intervensi diet rendah karbohidrat pada orang dewasa Australia yang hidup dengan diabetes mellitus 1. Nah, adapun dengan kekuatan penelitian ini adalah sepengetahuan kami tidak ada penelitian yang dipublikasikan sebelumnya yang mengevaluasi diet rendah karbohidrat dan pengaruhnya terhadap kualitas hidup dan kontrol glikemik pada orang dewasa Australia yang hidup dengan diabetes mellitus 1. Selain itu, ini adalah studi pertama yang mengembangkan dan memvalidasi kuesioner QOL spesifik diabetes mellitus 1 Australia. Oleh karena itu, kekuatan penelitian ini adalah pendekatan yang sangat unik. Kemudian selanjutnya mengenai keterbatasan. Nah, keterbatasan potensial dari penelitian ini termasuk fakta bahwa pertama, kuesioner QOL khusus diabetes Australia tidak tersedia bagi mereka yang mengalami gangguan penglihatan, gangguan intelektual, atau memiliki jenis diabetes yang lainnya seperti diabetes mellitus 2 dan diabetes mellitus gestasional. Nah, studi masa depan dapat mengembangkan sumber daya untuk memasukkan populasi ini. Kedua, dalam studi fase 1 dan 2, data kuesioner akan dilaporkan sendiri dan berpotensi menghasilkan bias keinginan sosial. Namun, menggunakan data yang dilaporkan sendiri adalah pilihan yang paling layak untuk studi percontohan ini agar ukuran sampel 364 dan validasi statistik kuesioner dapat dicapai. Nah, ketiga, studi fase 3 telah dirancang sebagai studi percontohan kelompok intervensi non-randomized yang akan menginformasikan desain dan kelayakan uji coba kontrol acak potensial yang lebih besar. Akhirnya, dalam studi fase 3 ada potensi bias seleksi individu yang sangat termotivasi untuk meningkatkan kontrol glikemik lebih mungkin untuk berpartisipasi. Nah, setelah kita mereview mengenai jurnal internasional, selanjutnya kita akan mereview jurnal nasional. Baik, adapun judul jurnal yang akan saya review yaitu evaluasi kandungan glukosa dan indeks glikemik beberapa sumber karbohidrat dalam upaya penggalian pangan berindeks glikemik rendah. Nah, jurnal nasional ini ditulis oleh Nuzul Wahyunindya, Aprilia Amrawati, Gita M. Warsito, Greta Niken, Eliza T. Heriawanti, Rani Widyasari, Deka Prismawan, Robietul F. Hartasari, dan Purwanto. Adapun tempat atau lokasi dilakukannya penelitian ini yaitu di Lab Farmasi Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2016. Baik, selanjutnya yaitu abstrak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa diet makanan berindeks glikemik
rendah mampu menurunkan resistensi insulin pada penderita diabetes mellitus. Nah, masalah utama dalam diet pangan indeks glikemik rendah adalah ketersediaan bahan pangan dengan IG rendah, sementara makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah nasi yang tergolong pada pangan dengan IG yang tinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan kandungan glukosa dan indeks glikemik beberapa bahan pangan sumber karbohidrat dari kelompok biji-bijian, misalnya beras merah, jagung, sorghum, umbi-umbian seperti singkong, betakul, buah-buahan seperti pisang kapok, pisang ambon, sukun, serta kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah untuk memperoleh bahan pangan sumber karbohidrat berindeks glikemik rendah sebagai pangan alternatif pengganti nasi dalam diet penderita diabetes mellitus. Baik, adapun metode penelitian yang dilakukan yaitu kadar glukosa ditentukan dengan Love Score dan penentuan indeks glikemik dilakukan menggunakan hewan coba-coba kelinci terhadap pangan standar glukosa 0,47 gram per kilogram berat badan. Oke, untuk hasil penelitiannya dapat kita lihat pada tabel yang berada di samping bahwa tabel tersebut ditampilkan hasil penentuan indeks glikemik. Pada tabel tersebut memperlihatkan sorghum kukus mempunyai IG rendah tetapi masih lebih tinggi dibanding IG pisang ambon atau indeks glikemik pisang ambon yang kadar glukosanya lebih tinggi. Dan tampaknya kadar glukosa pada pisang tidak berkaitan dengan peningkatan indeks glikemik karena kadar glukosa diukur sebagai gula produksi total, sedangkan jenis gula monosakarida pada pisang tidak seluruhnya glukosa. Dan pada pisang terdapat fruktosa yang juga termasuk gula produksi. Dan dapat kita lihat pada kode tabel di samping bahwa bintang 1 yaitu bahan pangan yang diolah dengan cara dikukus, sementara bintang 2 tidak diolah dan bintang 3 diolah dengan cara rebus. Dan angka dalam kurung menunjukkan standar deviasi dari 6 replikasi. Oke, selanjutnya pada gambar di samping yang merupakan uji kelinci tampak peningkatan kadar glukosa darah pada pemberian nasi sorghum terjadi lebih cepat pada menit awal. Kemudian, kadar glukosa mengalami penurunan, sedangkan kenaikan glukosa darah setelah pemberian pisang dan kacang merah relatif lebih stabil. Dan hal ini menghasilkan AUC glukosa darah pada sorghum lebih tinggi dibanding pisang, sehingga nilai indeks glikemik sorghum lebih tinggi pula. Perbandingan nilai antara indeks glikemik pangan uji ditampilkan pada gambar di samping. Oke, gambar tersebut merupakan profil di mana glukosa darah kelinci pada 4 kelompok setelah pemberian pangan uji dibandingkan dengan pemberian glukosa. Oke, untuk selanjutnya pada gambar di samping dapat kita lihat nasi beras putih termasuk pangan berindeks glikemik tinggi berdasarkan uji pada kelinci sama dengan hasil uji pada manusia. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi indeks glikemik pangan uji pada manusia. Semua pangan yang diuji mempunyai indeks glikemik lebih rendah dibanding nasi putih. Dan pangan uji dapat dikelompokkan berdasarkan indeks glikemiknya dalam tabel yang disajikan pada di samping. Nah, dapat kita lihat bahan pangan sumber karbohidrat yang diuji terbagi dalam kelompok indeks glikemik rendah, sedang, dan tinggi. Yang dapat dijadikan alternatif pengganti nasi beras putih adalah yang termasuk kelompok indeks glikemik rendah dan indeks glikemik sedang. Oke, next. Kesimpulannya yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa kadar glukosa yang terkandung dalam bahan pangan sumber karbohidrat, kelompok biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, dan kacang-kacangan bervariasi bergantung pada jenis bahan.
Semua bahan pangan yang diuji mempunyai indeks glikemik lebih rendah dibanding nasi beras putih, tetapi singkong kukus dan bekatul kukus masih tergolong pangan dengan indeks glikemik yang tinggi. Dan bahan pangan yang dapat dijadikan alternatif bagi penderita diabetes mellitus yaitu seperti pisang ambong, kacang merah rebus, nasi sorghum, pisang kepok kukus, nasi beras merah, kacang hijau rebus dari kelompok indeks glikemik rendah, serta jagung kukus dan sukun kukus dari indeks glikemik sedang. Untuk diet penderita diabetes mellitus, bahan pangan tersebut sebaiknya diolah dengan cara seperti yang dijelaskan pada penelitian, yaitu dengan dikukus atau direbus. Dan mengingat bahan pangan uji kelompok umbi-umbian dalam penelitian ini, singkong dan bekatul ternyata mempunyai indeks glikemik tinggi. Perlu dilakukan eksplorasi untuk mencari umbi-umbian lain yang mempunyai indeks glikemik yang lebih rendah. Oke, cukup sekianlah penjelasan dan review jurnal mengenai jurnal internasional dan jurnal nasional yang bertema karbohidrat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time.